Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Hari ini kita mengenal lagu pribadi kita. Menyanyikan kasih Bapa.
yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah menyelamatkan dia. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, saat ini kami bersekutu di tempat ini, memohon kepadamu dengan sepenuh hati. Tolonglah kami agar iman kami bertambah kuat, demikian juga kasih kami kepadamu. Sertailah kami supaya kami dapat berperilaku yang benar seperti yang Engkau minta dari kami. Tuntunlah kami sampai akhir hidup kami karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar kitab Tuhan yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan perintahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci Aku. Tetapi Aku mengasihi orang yang mencintai Aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kok kayaknya kurang semangat? Coba sekali lagi, oke? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, adik-adik aku undang untuk bagi berdiri. Semuanya bagi berdiri. Karena kita mau angkat lagu pujian Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu penyembahan kita sujud di altar. Tuhan
Guru sekolah minggu yang akan mengajarkan Tuhan, Roh Yesus yang sucikan dan kuduskan dalam hati kami untuk kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami supaya kami dapat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di sesi firman Tuhan hari ini bersama Kak Tari. Jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak bawakan. Jadi adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, yuk boleh siapkan Alkitabnya, buku tulisnya jika memang diperlukan. Yang paling penting adalah hati dan telinganya untuk menerima firman Tuhan. Oke, sudah siap? Nah, minggu ini kakak akan bercerita, akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik semua tentang Raja Salomo dan dua ibu. Siapa yang masih ingat siapa sih Raja Salomo? Apa sih keistimewaan Raja Salomo? Salomo itu anak dari siapa? Apakah adik-adik ada yang masih ingat? Jadi kita akan mendengarkan cerita tentang Raja Salomo dan dua orang ibu. Sebelumnya kita flashback dulu nih adik-adik. Jadi Raja Salomo itu adalah Raja Israel. Anaknya atau keturunan dari Raja Daud. Nah, jadi Salomo ini adalah raja ketiga setelah Saul dan Daud. Nah, mungkin adik-adik juga sering dengar kalau Raja Salomo adalah raja yang terkenal dengan sebutan raja yang berhikmat atau raja yang bijaksana. Nah, kenapa sih Kak disebut raja yang berhikmat dan raja yang bijaksana nih? Kali ini di cerita ini, walaupun adik-adik mungkin ada yang udah pernah dengar cerita tentang ini, yuk kita simak lagi alasannya kenapa sih Raja Salomo disebut raja yang berhikmat dan bijaksana. Oke adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan tentang Raja Salomo dan dua ibu. Jadi pada waktu itu, pada suatu hari datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo, ya. Jadi ada dua orang ibu nih. Kalau ibu itu berarti kan punya anak. Jadi ada seorang ibu yang anaknya itu meninggal, ya, atau mati gitu yang biasa adik-adik tahu gitu. Jadi hanya ada tinggal satu bayi di situ. Nah, jadi dua orang ibu ini datang menghadap Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Jadi ada dua orang ibu yang mengaku bahwa bayi ini adalah anaknya gitu. Jadi di situ belum tahu anak siapa yang sebenarnya meninggal di situ. Jadi sebutlah itu ibu A dan ibu B. Jadi ibu A dan ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tapi salah satu bayi mereka itu ada yang meninggal gitu. Jadi mengadulah ibu ini kepada Raja Salomo bahwa itu adalah anakku yang mati, itu adalah anak ibu ini gitu. Ibu A berkata bahwa bayi dari ibu B telah mati karena ibu B telah menidurinya. Maksudnya itu adalah jadi ketika sama-sama tidur mungkin anaknya itu kegencet adik-adik, ketiban gitu ya, karena tidur bersama ibunya. Jadi tidak sadar sehingga anaknya meninggal. Ibu A berkata bahwa ibu B ini anaknya meninggal gitu. Jadi menurut ibu A ini itu adalah anaknya yang masih hidup gitu. Nah, ibu A bercerita, ibu B menukar bayinya ketika tidur sehingga pas bangun melihat itu bukan bayinya. Jadi anak ibu B ini menurut ibu A itu meninggal, terus dia tukar sehingga seolah-olah anaknya ibu A ini yang meninggal gitu. Nah, lalu ibu B berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati," berkata kepada si ibu A, mengelak pernyataan dari ibu B. "Bukan anakmu yang mati, anak saya masih hidup, inilah anak saya," gitu. Nah, lalu ibu A berkata lagi, mengadu lagi kepada Raja Salomo, "Bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup," gitu. Jadi kedua ibu ini sama-sama memperebutkan bayi yang masih hidup ini dan sama-sama menyalahkan ibu satu sama lain bahwa dialah yang telah meniduri anaknya sehingga anaknya itu meninggal gitu ya. Akhirnya ibu A dan ibu B bertengkar di hadapan Raja Salomo. Tuh. Lalu Raja Salomo mengambil sebuah keputusan, berkata, "Ambilkan aku pedang
Lalu bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi 2. Nah, gimana menurut adik-adik? Setelah melihat perdebatan dari antara dua ibu-ibu yang memperebutkan bayi, lalu Raja Salomo hanya berkata untuk mengambilkan pedang supaya membelah bayi itu menjadi 2. Maksudnya supaya sama adil gitu ya. Gitu. Nah, sampai di sini menurut adik-adik bagaimana gitu. Nah, lalu Raja Salomo berkata, setelah dibelah, diberikan kepada masing-masing ibu A dan ibu B, setengah untuk ibu A dan setengah lagi untuk ibu B gitu ya. Itu kan artinya anak itu yang satu itu meninggal kan adik-adik gitu. Nah, lalu 2 ibu ini, bagaimana pandangan seorang ibu ketika anaknya itu harus dibelah, atau maksudnya dengan kata lain meninggal gitu kan. Lalu ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya." Kepadanya maksudnya kepada ibu B. "Jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu A bilang, "Raja," gitu ya, "ya tuanku, jangan dibunuh." Ya udah, berikanlah kepada ibu B gitu. Maksudnya kayak gitu. Jangan sekali-kali membunuh dia, karena dengan membagi walaupun sama rata itu tidak ada gunanya gitu. Itu namanya membunuh gitu. Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Jadi ada 2 pandangan. Yang pertama, ibu A bilang, "Jangan dibunuh raja, jangan dibelah, berikanlah kepada dia," gitu. Maksudnya seperti itu, supaya bayi itu hidup. Namun ibu B berkata, "Enggak, lebih baik bayinya mati aja gitu, biar tidak ada yang untukku ataupun untukmu," gitu. Maksudnya supaya menurut ibu B sama-sama tidak ada gitu maksudnya. Nah, sampai di sini kakak mau tanya sama adik-adik. Menurut adik-adik, yang mana nih yang sebenarnya memiliki anak yang masih hidup, atau bayi itu sebenarnya punya ibu A atau ibu B? Coba adik-adik tebak. Menurut adik-adik dengan pandangan ibu A dan ibu B, sebenarnya mana sih ibu kandung daripada bayi itu gitu. Kita lanjutin ya. Melihat jawaban atau melihat respon dari kedua ibu ini, ibu A dan ibu B, ketika raja meminta untuk mengambilkan pedang, membelah dan memberikan kepada masing-masing setengah, akhirnya Raja Salomo menemukan ibu yang sesungguhnya, ibu bayi yang sesungguhnya. Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa ibu A adalah ibu yang asli. Kenapa sih begitu? Kenapa bukan ibu B? Siapa tadi adik-adik yang mengira bahwa yang benar itu ibu B? Atau siapa yang benar nih jawabannya? Jawabannya adalah ibu yang asli adalah ibu A. Kenapa? Karena ibu ini dianggap punya rasa belas kasihan kepada bayinya. Ibu mana yang rela melihat anaknya dipenggal? Ibu A mengikhlaskan diberikan kepada ibu B supaya anak itu tidak dibelah, tidak dibagi 2, tidak dibunuh. Sedangkan ibu B bilang, "Gak apa-apa, dibelah saja supaya tidak ada untukku," maksudnya untuk si ibu B ataupun si ibu A. Akhirnya Raja Salomo menemukan ibu yang sesungguhnya, dan Raja Salomo memerintahkan untuk memberikan bayi itu kepada si ibu A. Raja Salomo dapat memilih ibu yang tepat karena Raja Salomo raja yang memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Raja Salomo adalah raja yang bijaksana yang daripada Tuhan. Sampai di sini adik-adik ceritanya tentang Raja Salomo dan 2 orang ibu. Yang dapat diambil di sini adalah yang pertama adalah tentang Raja Salomo yang berhikmat dan bijaksana. Raja Salomo memang dikenal raja yang bijaksana dan berhikmat. Bagaimana Raja Salomo dapat memperoleh hikmat dan kebijaksanaan itu? Tentunya dari Tuhan. Bagaimana Raja Salomo dapat memilih atau memberikan pertanyaan, padahal pertanyaan itu ternyata adalah sesuatu yang digunakan Raja Salomo untuk
memilih ibu mana yang tepat. Itu semua adalah hikmat daripada Tuhan. Walaupun Raja Salomo ini sudah menjadi raja, sebenarnya Raja Salomo berhak untuk melakukan apa saja. Bisa saja Raja Salomo benar-benar untuk membelah bayi itu, bisa saja mungkin Raja Salomo melakukan apa kepada bayi itu adalah hak seorang raja. Namun bagaimana Raja Salomo punya hikmat yang daripada Tuhan untuk menemukan keadilan. Itulah adik-adik. Jadi kita yang raja aja masih berpengharapan sama Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan, apalagi kita yang bukan siapa. Kita harus terus meminta pertolongan sama Tuhan. Terkadang kita nggak dihadapkan seperti Raja Salomo, tidak dihadapkan dengan pilihan yang sesuai Raja Salomo. Kenapa sulit? Iya, karena ini adalah antara hidup dan mati seorang bayi. Walaupun hanya seorang bayi, tapi bayi itu adalah manusia, sama seperti kakak, sama seperti adik-adik. Nah, terkadang kita hanya pilihan-pilihan kecil, seperti mungkin adik-adik memilih sekolah yang mana, memilih ekskul yang mana, memilih teman yang mana, memilih tempat main yang mana. Walaupun hanya pilihan kecil, tapi sebenarnya itu adalah bisa menimbulkan hal-hal yang besar. Contoh, kita misalnya memilih sekolah yang salah atau teman yang salah, sehingga merusak pergaulan adik-adik, atau mungkin membuat adik-adik jadi malas, bukannya menjadi pintar. Lalu kalau adik-adik memilih tempat main yang salah, bisa saja mungkin di tempat main tersebut ada sebuah penyakit di sana gitu kan. Jadi walaupun hanya pilihan-pilihan kecil dapat menimbulkan atau dapat memberikan efek yang besar bagi kehidupan kita. Sehingga sekecil apapun pilihan kita, sekecil apapun langkah yang kita tuju, yang mau kita jalani, kita harus selalu berpengharapan sama Tuhan. Kita harus minta sama Tuhan supaya diberikan atau ditunjukkan jalan yang benar, jalan yang baik, pilihan yang tepat seperti Raja Salomo. Pilihan kita yang dihadapkan di kehidupan kita sehari-hari itu bukan pilihan yang sulit adik-adik, tapi terkadang kita suka mengeluh, suka marah kalau pilihan kita salah, padahal kita yang tidak berserah sama Tuhan atau menyerahkan pilihan kita sama Tuhan. Jadi untuk adik-adik semua, kakak punya ayat ya, Amsal 1 ayat 7, coba adik-adik buka. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini ayat yang selalu kakak pegang juga dari kakak masih sekolah, bahwa takut akan Tuhan itu adalah sebuah permulaan dari pengetahuan, tetapi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Jadi siapa yang tidak mau dididik itu adalah kategori orang bodoh, tapi orang yang takut akan Tuhan itu sebuah permulaan pengetahuan. Itu yang dapat kita ambil dari cerita Raja Salomo. Bagaimana tentang ibu? Nah, di sini ada 2 jenis atau 2 kriteria ibu yang berbeda. Ada ibu yang tega walaupun itu bukan anaknya. Ibu yang tega melihat seseorang dibunuh ya, yaitu ibu B, dan ada juga ibu A yang benar-benar adalah ibu kandung daripada bayi ini, yang merelakan, gak apa-apa anak itu gak sama saya, yang penting anak itu hidup. Seperti itulah perjuangan ibu kita. Ini mau mengingatkan juga, selain daripada pelajaran tentang Raja Salomo yang berhikmat, supaya ini juga mau selalu mengingatkan kita bahwa kita itu punya ibu yang luar biasa, yang mempertaruhkan semuanya untuk kita. Nah, adik-adik, ini Amsal 1 ayat 7, adik-adik boleh hafalin di rumah masing-masing ya. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Adik-adik akan undang untuk berbagi dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tutupan kepala. Kita memohon penyembahan satu kali yang baik. Saat
Kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.